Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat diawali dengan masuknya makanan ke dalam tubuh. Makanan tersebut akan diubah menjadi karbohidrat sederhana, yaitu glukosa. Lalu, jika glukosa disimpan dalam tubuh atau yang dinamakan glikogen dengan proses glikogenesis, maka glikogen akan disimpan di hati atau di otot. Lalu, jika glikogen akan diubah menjadi glukosa kembali, maka dinamakan proses glikogenesis. Dan jika glukosa akan digunakan oleh tubuh, maka glukosa akan diubah menjadi asam piruvat dengan proses glikolisis, dihasilkan ATP. Lalu dari asam piruvat diubah menjadi asetil koenzim A. Hal ini terjadi di dalam mitokondria dengan kondisi aerob dan terjadi proses dekarboksilasi oksidatif dan berlanjut ke siklus Krebs, lalu ke proses fosforilasi oksidatif, dihasilkan ATP, CO2, dan H2O. Jika dilakukan respirasi anaerob dari asam piruvat, dihasilkan asam laktat. Glikolisis adalah pembelahan molekul glukosa 6 atom karbon menjadi 2 unit 3 atom karbon atau 2 asam piruvat, berlangsung di sitoplasma atau sitosol secara aerob. Secara umum, reaksi glikolisis terjadi antara glukosa ditambah 2 NAD ditambah 2 ADP ditambah 2 PL menjadi 2 asam piruvat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Ada 10 alur langkah glikolisis. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP atau adenosine trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfogluko-isomerase. Pada tahap ini terjadi reaksi isomerasi, di mana isomerasi itu memiliki rumus kimia yang sama namun strukturnya berbeda. Antara glukosa dan fruktosa memiliki rumus kimia yang sama namun strukturnya berbeda. Selanjutnya, terjadi reaksi fosforilasi, yaitu fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Lalu terjadi pembelahan glukosa menjadi molekul kecil. Fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Pada tahap ini terjadi isomerasi lagi. Satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Pada tahap 1-5 dinamakan fase investasi energi karena di fase itu telah digunakan 2 energi dari ATP. Gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase.
Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Pada tahap ini terjadi reaksi redoks. Tanpa disadari molekul air bekerja di dalamnya. Kemudian terjadi fosforilasi lagi. 1,3 bifosfat gliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserokinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Lalu terjadi pergeseran fosfat dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliseromutase. Dan terjadi kondensasi atau pelepasan air dari 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Pada reaksi terakhir, fosfoenol piruvat akan diubah menjadi piruvat yang dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Pada tahap 6-10 dinamakan fase menghasilkan energi karena ATP dihasilkan pada fase ini. Dan seperti yang dikatakan tadi, hasil akhir glikolisis adalah 2 molekul asam piruvat, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP. Jika keadaan terdapat oksigen, asam piruvat akan masuk tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs untuk membentuk energi lebih lanjut. Namun, ketika tidak tersedia oksigen, piruvat akan menjalani proses fermentasi asam laktat. Karena proses tersebut menghasilkan energi tanpa kehadiran oksigen, sehingga disebut respirasi anaerob. Hasil akhir proses ini adalah asam laktat yang akan tertimbun dalam jaringan dan menyebabkan munculnya rasa lelah. Saat seseorang berolahraga dengan keras, kebutuhan oksigennya tidak tercukupi dengan pernafasannya. Maka jaringan tidak dapat menjalani respirasi aerob sehingga yang terjadi adalah fermentasi asam laktat. Asam laktat yang tertimbun menyebabkan otot terasa lelah saat berolahraga. Nah, sekarang kita bahas metabolisme piruvat yuk. Piruvat yang timbul akibat proses glikolisis dapat dimetabolisme di 4 cara yang berbeda, tergantung pada keadaan metabolisme tubuh. Bisa dilihat pada gambar jalur metabolisme piruvat. 4 cara metabolisme tersebut ialah: yang pertama, direduksi menjadi laktat. Yang kedua, sebagai substrat untuk gluconeogenesis. Yang ketiga, dioksidasi menjadi asetil-CoA yang kemudian digunakan untuk sintesis asam lemak. Yang keempat, dioksidasi menjadi asetil-CoA namun diikuti dengan oksidasi lengkap menjadi CO2 dan H2O. Selanjutnya, oksidasi piruvat menjadi asetil-CoA. Langkah pertama dalam oksidasi lengkap piruvat adalah reaksi multistep, di mana karbon dioksida akan hilang dan senyawa 2 karbon yang dihasilkan dioksidasi menjadi asetat. Oksidasi melibatkan reduksi NAD+ menjadi NADH, karena 2 mol piruvat terbentuk dari setiap mol glukosa. Maka, langkah ini merepresentasikan pembentukan 2 mol NADH yang setara dengan 5 mol ATP untuk setiap mol glukosa yang dimetabolisme. Selanjutnya, asetat dilepaskan dari enzim dan diesterifikasi menjadi asetil-CoA. Berikut, gambar oksidasi piruvat menjadi asetil-CoA. Oksidasi asetil-CoA. Setelahnya, asetil-CoA mengalami oksidasi bertahap menjadi karbon dioksida dan air. Asetil-CoA akan memasuki jalur siklik atau yang biasa disebut dengan siklus Krebs. Berikut adalah gambar siklus Krebs. Untuk setiap mol asetil-CoA yang teroksidasi di siklus Krebs akan menghasilkan 3 mol NAD+ yang direduksi menjadi NADH atau setara dengan 7,5 mol ATP.
Setelah itu, 1 kali flavoprotein berkurang menyebabkan reduksi ubiquinon atau setara dengan 1,5 mol ADP. Lalu, 1 mol ADP difosforilasi menjadi ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan untuk setiap mol asetil-CoA yang teroksidasi adalah 10 mol ATP. Selanjutnya, siklus asam sitrat sebagai jalur untuk interkonversi metabolik. Selain perannya dalam proses oksidasi asetil-CoA, siklus asam sitrat juga berkaitan erat dalam proses metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lipid, sehingga membutuhkan perantara. Banyak perantara yang dapat digunakan untuk mensintesis senyawa lain. Contohnya adalah alfa-ketoglutarat dan oksaloasetat, yang dapat menimbulkan asam amino glutamat dan aspartat. Lalu, oksaloasetat yang menjadi prekursor sintesis glukosa dalam keadaan puasa. Dan terakhir, sitrat yang merupakan sumber asetil-CoA untuk sintesis asam lemak di dalam sitosol. Oksidasi sempurna senyawa 4 dan 5 karbon. Siklus asam sitrat umumnya dianggap sebagai jalur untuk oksidasi senyawa 4 dan 5 karbon, seperti fumarat, oksalat, alfa-ketoglutarat, dan sukinat yang timbul dari asam amino dengan tidak sendirian, sehingga mengizinkan oksidasi lengkap senyawa ini. Perantara 4 karbon tidak dikonsumsi secara keseluruhan di dalam siklus, karena oksaloasetat direformasi. Penambahan perantara 4 dan 5 karbon akan meningkatkan laju aktivitas siklus yang hanya sampai kumpulan antar mediasi jenuh. Oksidasi lengkap perantara 4 dan 5 karbon membutuhkan penghapusan oksaloasetat dari siklus dan mengkonversinya ke pirufat. Pirufat ini dapat mengalami dekarboksilasi untuk asetil-CoA yang dapat dioksidasi di dalam siklus atau dapat digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis. Dan ini adalah sumber materi yang telah kami jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.